Dan dari kemarin di DPR RI sana dan pemerintah akhirnya menyepakati rancangan undang-undang RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Lewat siaran di media sosial, YouTube, masyarakat Indonesia juga kita semua bisa menyaksikan secara langsung bagaimana Undang-Undang Omnibus Law tersebut disetujui oleh sebagian besar dari fraksi-fraksi yang ada di DPR RI sana. Dan sebanyak 7 fraksi telah menyetujui agar Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi undang-undang. Di antaranya itu ada Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan), juga ada Partai Golongan Karya Golkar, ada Partai Gerindra, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Sedangkan dua fraksi lainnya yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak RUU tersebut. Bahkan anggota fraksi Demokrat Benika Harman keluar dari ruang sidang paripurna. Ketua Badan Legislatif Baleg DPR Supratman Andi Aktas mengatakan rapat penyiapan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah dilakukan sebanyak 64 kali. Wah, banyak sekali ya. Berarti juga sering udah dibahas ya, sehingga 64 kali ini. 2 kali rapat kerja serta 56 kali rapat panja dan 6 kali rapat tim perumus atau tim sinkronisasi yang dilakukan hari Senin sampai dengan Minggu, dimulai dari pagi hingga malam hingga dini hari, bahkan masa reses sebelum tetap melaksanakan rapat baik di dalam maupun di luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR. Apa sih Omnibus Law? Apa itu? Omnibus Law atau dikenal dengan Omnibus Bill merupakan suatu undang-undang yang dibuat untuk mencabut atau menambah dan mengubah beberapa undang-undang sekaligus menjadi lebih sederhana. Sejatinya berkaitan dengan bidang ekonomi, namun justru menjadi ancaman bagi banyak masyarakat, dan salah satunya sistem ketenaga kerjaan yang tidak adil bagi para pekerja. Konsep kata omni berasal dari bahasa Latin yang artinya untuk semua atau bersifat lintas sektor. Bisa juga lintas sektor atau sapu jagat. Mengutip dari banyak referensi, bermuara pada negara yang menganut sistem hukum common law atau sistem seperti Amerika Serikat. Sementara Indonesia sendiri menganut civil law atau sistem yang lebih mengutamakan kodifikasi hukum agar ketentuan hukum dapat efektif sebagaimana yang diharapkan. Dan rancangan Cipta Kerja merupakan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh presiden kita, yaitu Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019 lalu. Ada 3 hal yang disasar oleh pemerintahan Jokowi melalui Omnibus Law ini, yakni Undang-Undang Perpajakan, Cipta Kerja, dan Pemberdayaan UMKM. Sejauh ini terdapat 74 undang-undang yang akan terdampak oleh Omnibus Law. Lebih disederhanakan lagi. Omnibus Law ini bukanlah rencana pertama kalinya di Indonesia. Sekitar kurang lebih 25 tahun lalu, Presiden Soeharto pun pernah menerbitkan PP nomor 20/1994. Namun hal ini dinilai bertentangan dengan berbagai undang-undang karena telah mengubah materi muatan. Terus apa itu Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya penciptaan kerja
melalui usaha kemudahan, jadi peluang usaha itu dipermudah, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis secara nasional lingkupnya. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bagian dari Omni Law. RUU tersebut menimbulkan kontroversi sejak awal pembahasan lantaran dianggap merugikan bagi para pekerja atau buruh dan hanya mementingkan pemberi kerja atau para investor. Dikutip dari draft Undang-Undang Cipta Kerja, bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Banyaknya undang-undang yang tumpang tindih di Indonesia ini membuat pemerintah mencoba menyelesaikannya dengan Omnibus Law ini. Salah satunya yaitu diantaranya ketenagakerjaan. Setelah disahkan oleh DPR, Undang-Undang Cipta Kerja akan merevisi isi sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Banyak pasal yang dipersoalkan oleh Serikat Buruh akan adanya rancangan undang-undang ini yang dinilai mengancam hak asasi manusia atau HAM. Salah satunya yaitu masalah pesangon serta pemutusan hubungan kerja yang dikurangi menjadi 25 kali upah dari sebelumnya yang 32 kali upah pesangonnya. Dan rancangan Cipta Kerja ini juga menghapuskan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perjanjian waktu kerja tertentu akan otomatis berubah menjadi perjanjian waktu kerja tidak tertentu apabila tidak dibuat dalam perjanjian tertulis. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga dianggap kontroversi, antara lain waktu jam kerja, masalah jam kerja, juga masalah upah minimum, rencana penggunaan tenaga kerja asing, pekerja kontrak, serta mekanisme soal PHK tadi, hingga juga soal jaminan sosial bagi pekerja. Terkait hasil pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bilet yang disusun dengan menggunakan metode Omni Law. Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 174 pasal yang berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait dan terbagi lagi dalam 7.190 daftar investasi yang bermasalah. Nah, demikian kita ulas sedikit masalah itu. Ya, moga-moga yang kita inginkan sebagai orang kecil mungkin ya, itu yang terbaik. Kerjasama saling menguntungkan antara investor juga para pekerja. Gitu. Dan bagi Anda yang lupa belum tekan tombol loncengnya, tekan ya, jangan ragu-ragu. Jangan lupa, jangan malu-malu untuk komen. Ya, demikian aja sementara. Kita sambung nanti, kita bahas di lain hal atau hal-hal yang lainnya. Terima kasih, tetap semangat, hidup gerak manfaat.